Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Hanya istri soleha perhiasan dunia. Masuk dong musiknya. Teng teng ceret, teng teng ceret. Santai. Beda lagunya. Tereng teng, tereng teng, tereng teng, tereng teng. Santai lain beda. Masuk musiknya nenteng ceret, nenteng ceret. Mau ke sawah nenteng ceret. Temanya masih tentang seputar happy mom, happy family, menjadi istri idaman surga. Nanti Abi lanjutkan tausiahnya Bi ya. Insyaallah. Menjadi istri idaman surga. Tapi sebelum Abi lanjutkan tausiahnya, seperti biasa ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah, dari netizen nih yang sudah masuk melalui akun Jalan Dakwah BTV Official. Sudah ada dari @aisyah.ramli. Pertanyaan begini Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz berkenan menjawab pertanyaan saya. Izin cerita. Jadi saya itu menikah dengan pria yang bisa dibilang cukup agamis lah. Suatu hari suami minta saya buat pakai cadar. Ya kata suami, wajah kamu terlalu cantik. Jadi dia nggak mau kecantikan saya dinikmati oleh pria selain dirinya. Suami juga bilang takut wajah saya jadi sumber dosa bagi orang lain. Jujur, ini permintaan yang sangat berat. Jadi sampai sekarang saya belum menurutinya. Pertama, saya masih punya anak kecil sehingga akan repot rasanya jika pakai cadar. Kedua, saya masih kerja di kantor yang isinya kebanyakan perempuan-perempuan gaul. Sehingga saya takut jadi pusat perhatian. Pertanyaannya, apakah saya tidak akan masuk surga hanya karena tidak menuruti satu permintaan suami, Ustadz? Terima kasih. Silakan Ustadz. Masya Allah. Bu. Alhamdulillah. Masya Allah, bahwa kata Nabi, idza amarta fatu'atha. Apabila suamimu memerintahkan kepada hal yang baik, fatu'atha, maka taatlah kepada perintah suamimu. Dalam hadis ini jelas sekali. Ada dikala ketika suami kita pengen kita lebih baik, lebih menjaga dari segala hal-hal yang mengandung maksiat, lebih menjaga dari segala hal-hal yang mendatangkan daripada keharaman, maka ketika itu pun sesuatu hal yang sunnah, memakai niqab itu sunnah, boleh dipakai, tidak pun tidak apa-apa. Tapi ketika ini menjadi permintaan bagi suami kita untuk menjaga dari apa? Dari kehormatan ibu, menjaga dari kemaksiatan, menjaga dari perkara-perkara keharaman, menjaga dari hal-hal yang tidak pernah kita harapkan, maka perintah ini menjadi wajib buat ibu lakukan. Betul? Namun ketika pun misalkan tidak kita pakai cadar, yang terpenting sebagaimana Allah memerintahkan kepada para muslimat, kepada para semua wanita-wanita muslim, wanita-wanita soleh, yang mana Allah memerintahkan kepada kita untuk adalah apa? Jalalabina, menutup hijab, menutup aurat, dan tidak boleh ada lekukan-lekukan yang terlihat. Betul apa betul? Betul. Nah, sehingganya ini jangan sampai kita pakai kerudung tapi ke bawahnya ketat banget. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Mana? Kerudungnya panjang tapi lekukan badannya nampak dilihat orang. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Nah, maka kalau ini akhirnya mendatangkan yang mafsadat, mendatangkan yang darurat, mendatangkan sesuatu yang akhirnya timbul orang lain berpikir syahwat, haram untuk kita memakai pakaian-pakaian tersebut. Betul apa betul? Betul. Sehingganya ibu-ibu harus taat sama suami dan harus menjadi istri yang idaman Pengen jadi idaman surga? Bener pengen? Pengen banget apa pengen aja? Mau tahu apa enggak istri yang masuk surganya dari pintu yang manapun? Mau?
Semoga bunda-bunda inilah calon-calonnya. Nabi pernah ditanya sama istrinya, wahai Rasul, siapa istri-istri yang besok ketika di akhirat dia masuk surga dari pintu mana saja? Bahkan surga idamkan orang itu, surga merindukan perempuan-perempuan seperti itu. Kata Nabi, yang pertama perempuan yang dirindukan surga adalah ketika idza sholahat khamsaha. Dia melakukan sholat 5 waktunya. Saya tanya, Bu, Alhamdulillah, sering sholat 5 waktu? Sering apa enggak? Sholat yang paling berat sholat apa? Subuh apa zuhur? Abang? Subuh apa isya kalau kata abang? Kata abang sholat apa yang paling berat? Subuh sama isya. Kata ibu-ibu apa Bu? Subuh sama isya. Subuh kata ibu-ibu. Kata abang? Salat isya. Isya, saya wakilin. Sebenarnya dia bukan cuma isya. Kalau kata Bang Bedu itu sholat paling berat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Agak sholat kan. Nah, ini salah satu jalan di mana seseorang muslimat, perempuan soleha yang dia dirindukan surga. Yang pertama, ketika dia berumah tangga, dia tidak tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, siapa lagi wahai Nabi? Kata istrinya. Yang kedua adalah idza sumtu syahroha. Apabila datang di bulan Ramadan, dia berpuasa. Bu. Alhamdulillah. Ada nggak di bulan puasa karena males puasa, akhirnya ngomong sama suaminya, mama puasa nggak? Padahal mah nggak puasa, ngakunya puasa. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo jaga, apalagi perempuan ada masa haid, masa nifas, masa melahirkan. Tapi ketika di lain waktu selain bulan Ramadan, saat ibu sehat lahir dan batin, ini puasa yang tertinggal selama Ramadan harus diganti. Betul apa betul? Jadi yang kedua, ciri wanita solehat yang dirindukan surga, ketika Ramadan datang dia gemar berpuasa. Yang ketiga siapa Nabi? Yang ketiga perempuan wa faridha farjaha. Dia selalu wa hafidhat farjaha, menjaga kehormatan. Jangan bohong sama suami. Ini suami pengen lihat HP istri, susah banget. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Pakai di password, terus itunya pakai di spy, harus lihat dari samping. Emang udah pengen ditutup-tutupin kayaknya tuh. Ada yang begitu? Ada. Mana? Nah Bu, jaga kehormatan suami. Suami ibu kerja, suami ibu cari nafkah, istrinya di rumah main tiktokan, live sama orang lain, malah pacaran sama orang lain. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ini ciri istri-istri yang tidak akan dirindukan surga. Kalau ada istri-istri yang mereka mengkhianati cintanya kepada suaminya. Betul? Ada istri-istri yang bermaksiat kepada bukan suaminya. Yang istri-istri dia hanya berdandan untuk orang lain, giliran sama suami pakai daster doang. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Betul apa betul? Asal disuruh sama suami, mah bersolek, mama. Iya ya. Pengen deh papa kalau mama di rumah tuh pakai lipstik, pakai bedakan, pakai baju yang bagus. Ini daster bolong dipakai lagi. Kemarin mama pakai lipstik, papa bilang kayak Joker. Habisnya makanya kelewatan. Ya kan kalau kelewatan bilang aja tinggal puter balik. Bersolek mah, iya, kan Pak. bersoleknya mama buat papa. Baik. Cantiknya mama pahala buat papa. Baik, Papa. Kurang bagaimana papa? Kurang 50.000 buat beli bedak. Kemarin kan udah kasih. Bedak apaan? Papa bedak tabur aja sekarang 100.000. Foundation 100.000. Iya. Eyeshadow
70.000, lipstick 100.000. Nah kemarin 20.000 enggak cukup? Beli tari aja kan dapet tuh, cabai aja 40.000 sekarang. Mau pakai cabai biar pedes kalau cium. Iya, salah papa ya. Iya, kalau papa ingin mamah cantik, papa biayain mamah dong. Mama ajak mama ke salon. Bener. Kemarin papa ajak mama ke salon, salon mobil. Dicuci dari kolong mama song. Kemarin kan papa girang gimana? Papa menampilkan kesetiaan papa sama mama. Apa? Asal papa ajak ke mall, toko emas banyak, papa pegang mama. Ya pegang biar mama gak belanja. Suaminya gak bener ya. Mama cari lagi dah. Oke, tepuk tangan buat Abi Ibu. Yes. Langsung saja. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau jadi istrinya Abi? Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abi, nama saya Ibu Dede dari Cikarang Barat. Mohon izin Abi, Silakan, ini Bu ada Dede. titipan pertanyaan dari sepupu perempuan saya. Sepupu Saya, Sepupu. perempuan saya. Sepupu Iya. perempuan Ibu. Iya, sepupunya Berarti- perempuan. Iya, berarti anaknya adiknya Ibu. Iya, kakak sepupu. Kakak sepupu. Iya, mohon izin Abi. Iya Bu. Begini ya, sepupu saya itu Sepupu ibu. baru aja kehilangan ayahnya. Tuh kan. Tuh, ayahnya itu sakit secara mendadak Abi, dikarenakan gagal ginjal. Innalillahi. Ya, nah itu kan wafatnya seminggu sebelum Lebaran. Nah, pas di hari Lebaran, suaminya sepupu saya itu ngajakin pulang kampung. Tuh, nah istrinya itu sepupu saya itu menolak untuk pulang kampung dikarenakan ya namanya ayahnya baru meninggal ya, Masih makannya berduka. aja ibaratnya masih basah lah, belum kering ya. Masih kondisi berduka lah ya. Iya, Takutnya dia nggak tega ninggalin ibunya yang masih berduka. Iya. Jadi dia menolak, nggak mau diajak pulang kampung. Dengan alasan masih berduka tadi itu kan. Iya, Dan nggak tidak tega mau lihat. meninggalin ibunya sendiri kan. Iya, nggak mau, nggak tega ninggalin ibunya lah ya. Nah, mertuanya itu marah besar Mertuanya dikarenakan berarti di kampung kan mertuanya? iya, dikabarin kan nggak mau tuh istrinya diajak pulang gitu. Nah, mertuanya itu marah besar sampai sama sepupu saya itu. Iya, sebesar apa? Iya. Marahnya sebesar apa? Ya sampai Ada kata-kata yang besarnya tidak enak begini. gitu mungkin? Besarnya begini Abi, sampai dia bilang begini, kamu nggak nurut sama suami, jangankan kamu masuk surga katanya, mencium baunya aja kamu nggak akan gitu. Nah itu gimana Abi? Apa itu Baik. benar dan bagaimana hukumnya itu untuk sepupu saya itu? Baik. Mohon penjelasannya ya Abi ya. Iya insyaallah Ibu. Karena kan memang Terima alasan. kasih. Iya sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah betul dia akan menjadi istri yang tidak mencium surga atau masuk surga? Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Maka Nabi sering sekali setiap apapun itu dibicarakan. Sehingga turun Al-Qur'an mengatakan mu'asyarah bil ma'ruf. Segala sesuatu itu harus dikomunikasikan, dimusyawarahkan dalam kebaikan. Sehingga ketika pun apapun masalahnya, ketika pun apapun pembahasannya akan ada penyelesaian kalau disampaikan dengan cara yang baik. Maka ketika misalkan tadi sepupunya ibu lalu dia mengatakan yang baik kepada suaminya, "Pak, maaf ya, kita sebentar dulu pulangnya, agak tahan karena saya mau melihat bagaimana kondisi ibu saya, apakah tenang ditinggalkan, apakah dia malah nanti merasa sendirian. Mohon dengan keredoan papa kita pending 2 hari 3 hari ke depan." Nah, saat ketika misalkan
Suami kita ridho, nggak apa-apa mah, ini ujian. Bukan cuma ujian mama, tapi ini pun ujian papa, ujian sama-sama. Mudah-mudahan hadirnya kita melengkapi ibu kita, ini jadi meringankan bebannya. Alhamdulillah. Kalau suaminya ngerti. Tapi kalau suaminya saat kita ngomong, mah nggak bisa, papa nggak ada waktu lagi. Kalau ditunda-tunda kerjaan nanti bakal ketinggalan. Udah mending sekarang aja. Si mamahnya marah. Akhirnya karena si ini menolak. Mamah marah ini mamah calon ahli surga. Subhan. Kenapa mama ini marah jadi calon ahli surga? Karena mamanya malah tidak menahan dia untuk tinggal di sini untuk nemenin mamanya. Tapi mamanya marah untuk dia ikutin taat pada suaminya. Karena ketika taat kepada suami, ini jalan menuju surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka dulu pernah ada sahabat saat ketika suaminya sedang perang. Bu, amanah suaminya, bayangin, ini suami sedang perang. Sebelum perang dia bilang, saya belum pulang, jangan keluar rumah. Saya belum pulang, apapun keadaannya nggak boleh keluar rumah. Tuh, subhanallah. Dikabarin bahwa ketika saat itu ujian si istri, dia dikabarin sama sepupunya datang ke rumah si istri ini. Kak, maaf, ibu meninggal dunia. Kata dia yang di rumah, saya nggak bisa keluar. Suami saya melarang saya pergi dari rumah. Sampaikan sama keluarga, saya nggak bisa keluar. Ini amanah suami saya. Dia nggak keluar. Datang lagi pamannya. Dek, kamu ini anak soleh apa enggak sih? Bapakmu tuh meninggal dunia. Kamu harus ke sana. Pak dek, saya nggak bisa ke sana. Suami saya melarang saya keluar rumah. Ini perintah suami saya. Walaupun saya sayang sama ibu saya, tapi saya nggak bisa melanggar perintah suami saya. Masya Allah. Disebut anak yang durhaka, anak yang nggak tahu diri. Lalu selesai suaminya pulang, baru dia bilang, Pak, sehat, nih minum dulu. Dia kasih minum dulu, kasih makan dulu, baru dia ngomong, Pak, ada musibah. Mamah meninggal dunia, orang tua meninggal dunia. Kenapa kamu nggak ke sana? Papa kan bila amanahkan sama mama, nggak boleh kemana-mana. Lalu langsung ke sana dan bertemu dengan Rasulullah. Rasul diceritakan oleh istrinya, wahai Rasul, aku punya istri, dia tidak datang saat orang tuanya meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Sungguh mulia karena akhlak istrimu, orang tuanya masuk surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah arti taat, Bu. Maka sepanjang perintah kebaikan dari seorang istri, taatin. Boleh jadi itu jelek di mata orang, tapi kalau demi kebaikan di mata suami kita dan di mata Allah, maka jangan pernah ngurusin omongan orang. Masya Allah. Jadi mungkin dengan sepupunya nurut apa kata suami, ikut ayahnya yang meninggal bisa menjadi ahli surga karena memiliki anak yang soleha. Betul. Tuh, dan ibu mungkin bisa aja dikomunikasikan dengan suami, mama ajak ya biar mama gak kesendirian, biar mama gak kesepian, ajak pulang kampung. Masya Allah. Gitu seperti itu ya. Mudah-mudahan sepupu ibu bisa menjadi istri yang soleha, bisa menuruti kata suaminya ya, dan insya Allah kelak nanti akan bisa mencium dan masuk surga. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama ibu. Sama-sama ibu. Tepuk tangan buat sepupunya ibu dan ibu. Ya. Selanjutnya silakan penanya berikutnya. Dari mana? Ya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sartika dari Majelis Taklim Bunda Soleha Blokang Cikarang. Ibu Sar. Izin bertanya, Abi. Boleh, Bu. Ibu Sartika. Perihal tetangga saya. Tetangga ibu. Iya. Apakah hukumnya seorang istri dan suami bertukar posisi? Seharusnya seorang suami kerja mencari nafkah. Ini kebalikan. Istri yang kerja cari nafkah, suami ngurus anak. rumah sama anak. Nyusuin Istri anak. yang kerja.
tukar posisi yang seperti ini. Iya, tukar posisi. Jadi istri jadi tulang punggung, suami jadi tulang lunak. Iya gitu Abi. Itu aja. Bu. Iya, suami yang ngurus rumah sama anak, Iya. istri yang cari nafkah, Iya. itu kerja. Yang kerja Istri, suami. ngurus rumah Nah, kapan suami? sama anak. Nah, istri kerja. Udah sepakat gitu Abi. Sudah sepaket. Iya udah sepakat. Oh, sepakat. Terus istrinya setuju. Iya setuju, udah sepakat gitu. Suaminya setuju. Suami setuju. Apa hukumnya? Iya, Ah. untuk kerja cari nafkah gitu. Ya, terserah. Jadi apa hukumnya? Tukar posisi ya. Iya, tukar posisi. Iya. Karena istrinya memang lebih suka kerja ketimbang ngurus rumah sama anak. Jadi istri bilang udah Tapi ayah. hidupnya mereka enjoy aja gitu Abi. Asik-asik Karena aja. iya asik-asik aja dengan persepakatan itu. Yang saya pertanyakan Abi, apakah bisa menghambat seorang istri untuk masuk surga? Karena kata orang tua zaman dulu, ya tugas suami itu untuk cari nafkah, Kata orang tua zaman bukan dulu. ngurus rumah sama anak gitu Abi. Yang Kalau pakai kata orang daster tua- siapa berarti? Ya suami. Pakai daster suami. Ya. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah hal ini bisa menghambat istrinya masuk karena kesepakatan itu? Karena nyurus istilahnya udahlah sayang biar aku aja yang kerja. Kamu jaga rumah, urus anak. Karena passion aku tuh work hard, kerja keras. Benar. Kata istrinya. Suaminya terima-terima aja. Mungkin karena suaminya emang gak kerja kali ya. Jadi ya udah terima. Kalau suaminya ada kerjaan kan agak sulit ya mau langsung berhenti kerja seperti itu. Nah, maka kan kalau suami kan memberi nafkah kepada istri itu kan sebuah kewajiban. Kewajiban. Kalau istri memberi nafkah ke suami itu kan jatuh sedekah. Benar. Nah, apakah ada marwah atau harga diri seorang suami yang setiap hari disedekahin istri mulu? Itu kan bisa turun harga diri seorang suami, ya Iya. kan? Dan orang-orang juga ngeliatnya, ya elah lu dikasih makan sama bini lu gitu. Kayaknya Benar. Harga diri. ya memang dia nggak peduli apa omongan orang sih gitu kan. Tapi kan ternyata apakah agama mengajarkan bahwa memang suami mau tidak mau harus menjadi pemimpin dan cari nafkah buat istrinya seperti itu. Jangan dijawab dulu ya. Siap. Ya, jangan jawab dulu sampai ibu itu lupa baru. Nanti jawabannya jangan kemana-mana. Setelah ini juga jamaah yang ingin mendengarkan jawaban dari Abi tentang sosok seorang laki-laki yang harus pengurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus keperluan rumah tangga, sementara istrinya yang bekerja mencari nafkah. Seperti apa jawabannya? Kita akan cari tahu setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Ayo berkah.